Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ridwansyah dari 10 TKR. Saya akan menjelaskan komponen elektronika yaitu baterai. Pengertian baterai. Baterai merupakan sebuah alat yang dapat merubah energi kimia yang disimpannya menjadi energi listrik yang kemudian akan digunakan oleh suatu perangkat elektronik. Dalam kehidupan sehari-hari kita dapat menemui dua jenis baterai, diantaranya adalah baterai yang dapat dipakai sekali saja (single use) serta baterai yang dapat diisi ulang (rechargeable). Prinsip kerja. Baterai ialah perangkat yang mampu menghasilkan tegangan DC, yaitu dengan cara mengubah energi kimia yang terkandung di dalamnya menjadi energi listrik melalui suatu reaksi elektrokimia, redoks, reduksi, oksidasi. Terdapat dua jenis proses yang terjadi pada baterai. Proses pengisian, proses pengubahan energi listrik menjadi energi kimia. Jika baterai dihubungkan dengan beban, maka elektronnya akan mengalir ke elektroda positif Pb02 dengan melalui beban dari elektroda negatif Pb. Kemudian ion-ion negatifnya akan mengalir ke elektroda positif, serta ion-ion positifnya akan mengalir ke elektroda negatif. Arus listrik juga dapat mengalir disebabkan adanya elektron yang kemudian bergerak ke serta atau dari elektroda sel dengan melalui reaksi ion antara molekul elektroda dengan molekul elektrolit sehingga memberikan jalan bagi elektron untuk mengalir. Proses pengosongan, proses pengubahan energi kimia menjadi energi listrik. Proses ini merupakan proses kebalikan dari proses pengosongan, di mana arus listrik dialirkan yang arah berlawanan dengan arus yang terjadi pada saat pengosongan. Pada proses ini, kemudian setiap molekul air akan terurai. Ion oksigen yang bebas bersatu dengan tiap atom Pb pada plat positif ini kemudian akan membentuk timah peroksida PbO2. Sementara setiap pasangan ion hidrogen 2H+ yang dekat dengan plat negatif bersatu dengan ion negatif sulfat SO4- pada plat negatif untuk kemudian bentuk asam sulfat. Fungsi baterai. Jika bicara fungsi dari baterai, ini bisa dibilang sebagai penghantar listrik ke suatu benda, sehingga benda yang dialiri dengan arus listrik maka bisa bekerja dengan optimal. Dari proses inilah maka bisa dibilang kalau fungsi baterai sangatlah penting dalam benda yang perlu dialiri listrik. Sederhananya, dengan adanya baterai tentu saja memungkinkan pengguna menghidupkan atau mengoperasikan perangkat tertentu tanpa harus mencolok langsung pada sumber arus listrik. Selain itu, dapat dikatakan juga kalau fungsi dari baterai adalah untuk menyediakan atau menyuplai energi listrik bagi alat elektronik tanpa harus tersambung ke listrik. Jenis baterai. Setiap baterai terdiri dari terminal positif katoda serta terminal negatif anoda, serta elektrolit yang kemudian berfungsi sebagai penghantar. Output arus listrik dari baterai adalah arus searah atau disebut juga sebagai arus DC di current. Pada umumnya, baterai kemudian terdiri dari dua jenis utama, yakni baterai primer yang hanya bisa digunakan satu kali (single use baterai) dan baterai sekunder yang dapat diisi ulang (rechargeable baterai). Baterai primer, baterai sekali pakai atau single use. Baterai primer adalah baterai yang paling sering ditemukan di pasaran. Hampir semua toko serta supermarket menjualnya. Hal ini dikarenakan penggunaannya yang luas dengan harga yang sangat terjangkau. Jenis ini juga pada umumnya memberikan tegangan 1,5 volt serta terdiri dari berbagai jenis ukuran seperti AAA sangat kecil, AA kecil, serta C medium dan D besar. Di samping itu terdapat baterai primer sekali pakai yang kemudian berbentuk kotak dengan tegangan 6 volt ataupun 9 volt. Jenis-jenis baterai yang tergolong ke dalam kategori baterai primer sekali pakai atau single use antara lain baterai zinc karbon, zinc karbon. Baterai zinc karbon juga sering disebut sebagai baterai heavy duty yang sering kita jumpai di toko-toko ataupun supermarket. Baterai jenis ini kemudian terdiri dari bahan zinc yang berfungsi sebagai terminal negatif serta sebagai pembungkus baterainya. Sementara itu, terminal positif berasal dari karbon yang berbentuk batang rod. Baterai jenis zinc karbon juga merupakan jenis baterai yang relatif murah jika dibandingkan dengan jenis lainnya. B. Baterai alkalin. Baterai alkalin ini kemudian memiliki daya tahan yang lebih lama dengan harga yang lebih mahal jika dibandingkan dengan baterai zinc karbon. Elektrolit yang digunakannya ialah potasium hidroksida yang kemudian merupakan zat alkali, sehingga namanya juga disebut dengan baterai alkalin. Baterai ini sering digunakan untuk mainan jam dinding hingga remote TV. Baterai silver oxide. Baterai silver oxide adalah jenis baterai yang tergolong mahal dalam hal harganya. Hal ini sendiri dikarenakan tingginya harga perak. Baterai silver oxide kemudian dapat dibuat untuk menghasilkan
energi yang tinggi namun dengan bentuk yang relatif kecil dan ringan. Baterai jenis silver oxide ini juga sering dibuat dalam bentuk baterai koin baterai atau baterai kancing, button cell. Baterai jenis silver oxide ini juga sering digunakan pada jam tangan, kalkulator, dan aplikasi militer. Baterai sekunder, baterai isi ulang. Baterai sekunder merupakan jenis baterai yang dapat diisi ulang ataupun rechargeable baterai. Pada prinsipnya, cara baterai sekunder dalam menghasilkan arus listrik adalah sama dengan baterai primer. Hanya saja reaksi kimia pada baterai sekunder ini juga dapat berbalik, reversible. Pada saat baterai ini digunakan dengan menghubungkan beban pada terminal baterai, discharge elektron ini kemudian akan mengalir dari negatif ke positif. Sementara pada saat sumber energi luar, charger ini kemudian dihubungkan ke baterai sekunder, elektron ini akan mengalir dari positif ke negatif sehingga terjadi pengisian muatan pada baterai. Adapun jenis-jenis baterai yang tergolong ke dalam kategori baterai sekunder antara lain: A. Baterai NiMH, nickel metal hydride. Baterai NiMH ini memiliki keunggulan yang hampir sama dengan NiCd, tetapi baterai NiMH memiliki kapasitas 30% lebih tinggi jika dibandingkan dengan baterai NiCd, serta tak memiliki zat berbahaya kadmium yang akan merusak lingkungan serta kesehatan manusia. Baterai NiMH juga dapat diisi ulang hingga ratusan kali sehingga dapat menghemat biaya dalam pembelian baterai. Baterai NiMH juga memiliki self discharge sekitar 40% setiap bulannya jika tidak digunakan. Saat ini baterai NiMH juga banyak digunakan dalam kamera dan radio komunikasi. Meski tidak memiliki zat berbahaya kadmium, tetapi baterai NiMH juga tetap mengandung sedikit zat berbahaya yang dapat merusak kesehatan manusia serta lingkungan hidup, sehingga perlu dilakukan daur ulang, recycle, dan tak boleh dibuang di sembarangan tempat. B. Baterai NiCd, nikel kadmium. Baterai sekunder isi ulang yang menggunakan nikel oxide, hidroxide, serta metalik kadmium adalah bahan elektrolitnya. Baterai NiCd ini memiliki kemampuan beroperasi dalam jangkauan suhu yang luas serta siklus daya tahan yang lama. Di satu sisi, baterai NiCd kemudian akan melakukan discharge sendirinya, self discharge sekitar 30% per bulan saat tak lagi digunakan. Baterai NiCd juga mengandung 15% toksik atau racun, yaitu bahan carcinogenik kadmium yang kemudian dapat membahayakan kesehatan pada manusia serta lingkungan hidup. Saat ini penggunaan serta penjualan baterai NiCd dalam perangkat portable konsumen ini telah dilarang oleh EU European Union berdasarkan peraturan Direktif 2006/66 EC atau dikenal dengan baterai direktif. Baterai litium. Baterai litium bisa jenis baterai yang memiliki kinerja yang lebih baik jika dibandingkan dengan jenis-jenis baterai sekunder lainnya. Baterai litium juga dapat disimpan lebih dari 10 tahun serta dapat bekerja pada suhu yang sangat rendah. Baterai litium banyak digunakan di berbagai perangkat portable seperti ponsel pintar, laptop, tablet, dan kamera digital. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.